Shalom, perkenalkan nama saya Katarina Gewasolot, siswa dari SMA Immanuel. Di sini saya akan membacakan sebuah pidato sebagai tugas akhir dari 3C. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lina selaku pemateri 3C. Yang terhormat kakak-kakak panitia dari PIP dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Peran Generasi Milenial dalam Menghadapi Pandemi. Teman-teman sekalian, kata pemuda seringkali diidentikan dengan anak muda yang masih bau kencur, alias belum berpengalaman, belum matang dalam berpikir, dan belum stabil secara emosi. Dan secara umumnya kelompok sosial dianggap pola pikirnya cenderung idealis, tidak realistis, dan mengambil keputusan berdasarkan emosi perasaan belaka. Disinilah peran pemuda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia utopia ini. Pemuda diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode thinking out of box yang inovatif. Sehingga dunia tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal zaman now atau itu-itu saja yang tidak berkembang. Dengan kata lain, pemuda diharapkan bisa menjadi pemimpin yang lebih baik daripada masa kini. Pemuda diharapkan untuk menjadi change agent, yang itu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia ke arah yang lebih baik melalui aktivitas perbaikan dan perkembangan. Teman-teman sekalian, stop! Jaga jarak, kita sedang social distancing. Yap, social distancing atau perbatasan sosial akhir-akhir ini yang sedang naik daun. Bukan hanya itu saja, beberapa himbauan lain juga menjadi norma baru di Indonesia, seperti cuci tangan, dilarang berjabat tangan, dilarang sentuh wajah, memakai masker saat sakit, dan lain sebagainya. Berawal dari kota Wuhan, Cina, tidak terbayangkan bahwa virus corona akan menjadi pandemi yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Bahkan Pilkada 2020 aja bisa ditunda akibat virus corona ini. Dan paling parah lagi, kita akan mengalami krisis ekonomi akibat ini. Teman-teman sekalian, ironisnya sebelum virus ini mampir, begitu banyak pemuda yang menganggapkan ini sebagai bahan leluconan. Kesal, itu yang saya rasakan saat ini. Mengapa kita tidak bisa lebih was-was lagi atau sedikit berempati dengan negara yang sudah terkena virus corona? Pada 12 Maret 2020, Direktur Jenderal Theodore menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Artinya ini merupakan wabah yang berjangkitan secara serempak dalam lingkup global. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara. Menurut peta penyebaran COVID-19 telah menyebar ke 157 negara, di antaranya Iran, Italia, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam akun Instagramnya menyatakan bahwa 2 warga negara Indonesia telah positif terinfeksi COVID-19 setelah sebelumnya berinteraksi dengan warga negara Jepang. Kaget? Tentu saja sontak pemberitaan tentang COVID-19 semakin menyebar dan memacu adrenalin sang pembaca. Fenomena panik buying pun terjadi. Banyak masyarakat sibuk berbelanja memenuhi kebutuhan pokok. Seketika masker juga menjadi komoditas yang sangat langka, sehingga kalaupun ada harganya yang membuat kantong menjerit. Teman-teman sekalian, kini sudah 2 bulan lebih virus COVID-19 melanda negara kita tercinta. Walaupun sebenarnya corona bukanlah satu-satunya virus yang mematikan di dunia, sebagai generasi milenial dalam menghadapi pandemi ini, apa yang bisa saya lakukan? Teman-teman sekalian, banyak yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial. Di antaranya, pemuda sebagai mentor bergerak social distancing.
yaitu kita harus menempatkan diri kita untuk menerapkan social distancing ini. Setidaknya kita mampu menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan menghindari kerumunan. Yang kedua, pemuda atau generasi milenial bisa memanfaatkan media teknologi untuk menjalin komunikasi dan bekerja dari rumah melalui komunikasi digital. Bukan hanya kita saja yang mengalami pandemi ini. Jadi, marilah kita sama-sama memanfaatkan gadget dan laptop kita untuk bekerja dari rumah. Yang ketiga adalah bersedekahlah. Perbuatan ini menjadi sebuah kepastian baik bagi kita untuk bersama-sama membantu kaum yang tidak mampu. Masih banyak yang tidak mampu di luar sana. Bersedekahlah, karena itu tidak akan membuatmu miskin. Bahagia di wajah mereka lewat bantuan kita akan mengurangi kesedihan mereka. Yang keempat, gerakan menjaga kesehatan. Cucilah tangan dan mulailah hidup sehat dari sekarang. Banyak orang yang di luar sana tidak mengerti dengan cara menjaga kesehatan. Tetapi kita sebagai generasi milenial harus menjadi contoh bagi banyak masyarakat yang di luar sana. Dan yang kelima adalah kualitas waktu bersama keluarga. Mungkin sebelum ini kita sudah tidak lama bersama keluarga kita. Nah, melalui pandemi ini marilah kita eratkan hubungan bersama dengan keluarga kita agar memutuskan mata rantai virus ini. Teman-teman sekalian, pandemi ini akan segera berakhir kalau kita tetap patuh dan disiplin. Ikuti aturan, sebarkan kebaikan, bersedekahlah, dan manfaatkan media teknologi untuk bekerja dari rumah, dan saatnya kita menikmati kualitas waktu bersama keluarga. Ingat, tanpa keluarga kita bukan siapa-siapa. Keluarga adalah dasar penting dalam generasi milenial ini. Semoga badai ini cepat berlalu. Demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Salam cinta Indonesia.